anak-anakmu melalui kesaksian-kesaksian mereka. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan buat kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Winnie. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam puji-pujian. Saya persilakan Lili sama Lukas. Silakan Lili. Selamat malam semuanya. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Besar setiamu, sungguh nyata dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami Tuhan. Mari kita nyanyikan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu,
tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyentuh hati kami Tuhan. Jamah hati kami Tuhan setiap hari. Lembutkan hati kami Tuhan untuk selalu mengerti apa yang Kau hendak Tuhan. Bentuklah bejana hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan Yesus,
Izinkan kami lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami ingin duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Diserahkan ke Peter. Terima kasih Lili sama Lukas yang telah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita lanjutkan. Kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudari kita. Kita hari ini ada dikunjungin dari Jakarta, terutama dibawa oleh Ci Aileen. Ini luar biasa, yang udah berkali-kali bergabung dengan kita. Mari kita mau mendengarkan salah satu dari teman Ci Aileen, yaitu namanya Yen Yen. Saya persilakan Yen Yen. Halo, shalom semuanya. Shalom. Terima kasih buat pujian dan penyembahannya tadi. Betul-betul Roh Kudus kembali ingatkan lagi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih tadi Ci siapa ya? Ci siapa ya tadi yang bawa? Sorry. Thank you. Lili. Ci Lili ya. Waktu diminta Ci Aileen untuk bawa kesaksian, saya bilang, aduh Ci, saya nggak siap kayaknya. Udah dari berapa minggu yang lalu ya. Ci Aileen ada minta. Terus kemarin tiba-tiba Tuhan gerakan saya, udah kamu bersaksi aja gitu loh. Karena kesaksian itu kan nggak lihat apa ya dengan siapa kamu bersaksi atau kapan kamu bersaksi. Kalau memang Tuhan gerakan, kamu lakukan dan laksanakan ya. Aku di sini mau belajar taat. Sampai kemarin saya WA sama Ci Aileen, Ci, kalau ada pertemuan lagi, oke, saya siap untuk sharing tentang hidup saya gitu loh. Terus berapa hari ini aku mikir, Tuhan, apa sih yang ingin saya, apa sih Tuhan mau aku sharing apa gitu loh. Karena terus terang banyak banget. Ngomong-ngomong saya dikasih waktu berapa menit ya? Karena begitu banyak yang... Ya, 10 sampai 15 menit. Oh ya, oke, terima kasih. Ya, karena begitu banyak yang ingin saya saksikan gitu, so excited gitu ya. Terus Tuhan taruh, ya udah, kamu boleh sharing tentang perjalanan hidup kamu. Waduh, Tuhan tiba-tiba ingatin saya tentang masa kecil saya. Terus terang saya lahir dari keluarga bukan Kristen ya. Jadi papa mama itu kalau orang Indonesia bilang masih menganut kepercayaan gitu ya. Jadi mereka masih ya kepercayaan lah. Buddhis juga bukan, lebih ke Konghucu gitu loh. Jadi di keluarga saya adalah saya anak yang pertama kali kenal sama Tuhan Yesus. Bagaimana saya bisa kenal Tuhan Yesus? Saya ceritain sedikit perjalanan hidup saya ya. Waktu kecil umur 2 tahun, saya pernah koma karena keseduh air panas. Jadi dulu papa angkat saya jualan susu kacang, kayak di gerobak bakso begitu. Nah, jadi itu susu kedelainya baru matang, satu panci besar, ya baru aja ditaruh di dalam gerobak. Ya saya karena saya mau, papa minta dong susu kacang, saya mau minum waktu itu. Terus kata papa, jangan, ini masih panas. Ya mungkin saya masih kecil lah ya, masih belajar manjat-manjat, akhirnya itu gerobak saya panjat, langsung jatuh tublek ke seluruh badan saya. Nah, saat itu juga koma gitu loh, orang nggak nyangka saya akan hidup. Karena dari seingat saya itu gerobak ya jatuh gitu, tapi untuk papa angkat saya sempat menahan gerobaknya tapi ya nggak sanggup. Nah, itu keseduh dari atas muka sampai bawah. Ya, tapi puji Tuhan untuk atas ini nggak ada bekas luka, jadi tinggal sisa kaki yang ada bekas luka. Terus dari kecil saya itu nggak tahu kenapa kalau orang Chinese bilang ciong ya. Ciong itu apa ya? Maksudnya nggak cocok dengan papa lah, segala itu ngekuamnya, dikuamnya itu saya nggak cocok sama papa. Jadi saya sering sakit-sakitan, saya sering ya nggak sehat lah. Jadi makanya saya dikasih ke II saya untuk diangkat sebagai anak angkatnya. Nah makanya saya kenapa bisa ya papa angkat saya itu kan dulu jualan susu kacang ya, keliling. Seiring berjalannya waktu, saya nggak ngerti, udah dikasih ke sana, tiba-tiba ditarik lagi balik ke orang tua saya.
Kita dulu tinggal di Bekasi, ditarik lagi. Udah ditarik, saya pikir dengan alasan saya mau disekolahin aja di Bekasi lebih bagus. Karena dulu dititipinnya kan ke Kerawang, jadi kota lebih kecil. Udah disekolahin, ya saya pikir ya namanya anak kecil ya nggak ngerti apa-apa kan. Tapi hubungan saya dengan papa saya itu betul-betul tidak baik gitu ya. Saya sering dipukul, disiksa, sampai hanya kesalahan kecil ya saya nggak ngerti kenapa. Sebelumnya kami 5 bersaudara, jadi kebetulan anak pertama, kedua, dan ketiga itu memang dikirim oleh mama saya untuk sekolah di Taiwan. Kayaknya mama saya punya keinginan untuk imigrasi ke Taiwan. Jadi sisa cici saya sama saya gitu. Nah saya ini anak terakhir kan. Nah saya ini paling dibenci sama papa, tapi cici saya ini paling disayang sama papa. Saya juga bingung, nggak tahu kenapa. Jadi ini tuh paling dimanja itu anak emasnya si papa lah. Nah saya ini, aduh betul-betul deh, udah nggak ngerti. Saya pernah ditendang, saya pernah sampai ditendang dari belakang, sampai saya nyungsep ke depan, sampai saya nggak bisa napas, bibir saya udah biru gitu. Untung mama lihat, buru-buru mama nggak tahu ngapain saya gitu, pukul saya dari belakang biar saya bisa bernapas kembali. Jadi perlakuan papa itu sangat nggak manusiawi lah. Jadi pukul saya itu luar biasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan sayang sama saya. Jadi ada kuku, adiknya papa memang sudah Kristen. Dia yang mengajak saya untuk sekolah minggu. Dia yang kenalin saya tentang Tuhan Yesus gitu loh. Kalau dipikir-pikir, seorang anak kecil gitu ya, mendapatkan perlakuan seperti itu, pasti pasti udah depresi atau ya udah kelakuannya mungkin bisa aja jadi jahat, jadi rusak, jadi pergaulannya jadi nggak ngerti seperti apa. Tapi saya bersyukur waktu itu kuku saya bawa saya sekolah minggu, dia kenalkan tentang kasih Tuhan. Walaupun saya belum merasakan betul-betul menerima Tuhan Yesus dalam hidup saya, ya tapi saya yakin itu adalah satu hal yang luar biasa gitu loh. Karena walaupun di rumah, saya menjadi anak yang takut gitu loh. Kalau ketemu papa itu udah gemeteran gitu loh, nggak berani berbuat salah gitu loh, pokoknya nggak boleh goyang sedikit, nggak boleh melakukan kesalahan sama sekali. Tapi di luar saya tumbuh menjadi anak yang periang, ceria. Ya terus terang orang-orang senang gitu loh kalau kayak kuku saya sering ngajak saya pergi. Oh iya bawa sini, nah ini penghibur kita lah apa gitu. Saya bersyukur waktu itu kecil, ya saya tumbuh di luar itu nggak menjadi anak yang kurang ajar, nggak menjadi anak yang depresi, nggak menjadi anak yang nakal gitu loh. Saya tahu dan saya percaya itu adalah karena kasih Tuhan. Nah, bagaimana saya betul-betul bisa terima Tuhan dengan sepenuhnya gitu loh. Saya mengerti kasih Tuhan itu seperti apa. Menginjak remaja, waktu itu lagi tahun 90-an ya. GBI kan mulai masuk. Waktu Paniko, saya diajak kuku saya ke gereja GBI gitu loh. Ya waktu itu agak bingung juga nih, GBI kok gerejanya begini amat, berisik banget gitu loh, pujian penyembahannya kan heboh banget kan. Tapi di situ setelah beberapa kali saya pergi, ada satu pendeta, saya ingat banget pendeta, kita panggil dia Kak Timi. Dia itu seorang yang cacat. Jadi kakinya panjang sebelah gitu ya. Waktu itu dia membawakan firman tentang kasih Bapa gitu loh. Ada satu ayat yang betul-betul membuat saya betul-betul tersentuh. Sekalipun ayahmu atau ibumu menolak engkau, tapi kasih Tuhan itu tetap mau sama, ada satu sosok Bapak yang lain gitu loh. Saya bilang, waduh, saat itu saya ngerasa badan saya gemeteran. Ini maksudnya apa ya Tuhan ya? Terus Kak Timi bilang, di sini ada satu anak yang betul-betul merasa terluka gitu loh oleh papanya gitu. Tapi jangan khawatir, ada satu Bapa yang betul-betul mengasihimu. Wah, itu makin tiba-tiba saya nangis, kejer gitu kan. Waduh, berjam-jam saya dilawat Tuhan. Ya Kak Timi cuma bilang, belajar untuk maafkan papa kamu gitu loh. Maafkan papa kamu gitu loh. Ya sudah, saya dilawat berjam-jam oleh Tuhan, ya, di beberapa kakak rohani saya mendoakan saya. Waktu itu ternyata saya menolak gitu loh. Saya teriak sekencang-kencangnya, enggak Tuhan, enggak adil gitu loh. Karena saya tahu gitu loh,
papa saya terhadap saya seperti apa, cici saya kok beda gitu loh. Saya nggak terima. Ya, tapi Tuhan terus lawat, ya kasih saya kesempatan untuk meluapkan emosi saya mungkin saat itu juga. Sudah lewat, ya sudah saya berusaha untuk oke, saya maafkan papa. Ternyata waktu itu saya memutuskan untuk dibaptis. Saya bilang saya mau dibaptis. Waduh, ternyata papanya ngamuk saya dibaptis. Saya tahu saya dibaptis tuh papanya ternyata ngamuk. Jadi setiap saya ke gereja tuh harus ngumpet-ngumpet, harus diam-diam. Sampai satu hari dia tahu saya ke gereja. Pulang dari gereja, papa udah nunggu di depan pintu bawa bambu. Dulu kalau jemur baju kan pakai bambu bambu yang untuk tiang bendera ya. Wah, saya pulang masuk ke rumah langsung dihajar pakai bambu itu habis-habisan. Karena papa bilang saya paling benci sama orang Kristen. Papa bilang seperti itu. Ya sudah, akhirnya saya minta saran kakak rohani saya gimana caranya. Kata kakak, yaudah kamu cooling down dulu. Ya nggak usah, nggak apa-apa nggak ke gereja dulu. Biar si papa emosinya bisa reda dulu. Ya udah, akhirnya seiring berjalannya waktu, ya saya jadi karena kelamaan nggak ke gereja, jadi saya sempat vakum. Terus tahun 98 kan kita kerusuhan ya. Saya ada di situ waktu itu pulang dari kuliah, jadi waktu kasus Trisakti tembak-menembak itu ya saya ada di tempat gitu. Wah itu kalau bukan penyertaan Tuhan saya nggak tahu. Saya nggak tahu mesti gimana, saya nggak mungkin ada di sini lah. Itu ceritanya agak panjang. Akhirnya gara-gara kerusuhan itulah, mama saya kirim saya pergi ke Taiwan. Yang penting kabur dulu gitu loh, karena anak perempuan ya, yang penting kabur dulu, nanti urusan belakangan lah di sana. Ya mungkin ini salah satu rencana Tuhan ya. Wah waktu itu saya senang banget, yeay kabur ke Taiwan gitu kan. Jauh dari si papa gitu loh, saya mau, waduh pokoknya happy banget lah saat itu ya umur 19 tahun saya, ingat banget. Nah tapi ternyata Tuhan ketemuin saya dengan satu komunitas, namanya Persekutuan Overseas Kristen Indonesia. Jadi Indonesia Ministry yang ada di Taiwan di bawah naungan gereja paling besar di Taiwan namanya Bread of Life Church. Nah di situ saya bertumbuh, rohani saya betul-betul Tuhan ubahkan gitu, maksudnya dimantapkan kembali. Akhirnya saya ngerasa bisa benar-benar memaafkan papa saya waktu saya di Taiwan itu gitu. Karena saya mulai mengerti, oh mungkin papa cemburu atau gimana, atau saya nggak ngerti seperti apa. Terus ya memang prosesnya nggak gampang ya untuk memaafkan papa itu ya. Ada aja gitu loh. Cuman saya waktu saya di Taiwan saya memutuskan betul-betul mau memaafkan papa saya. Ya sudah, akhirnya hampir 5 tahun saya tinggal di Taiwan. Saya balik lagi ke Indonesia, saya bekerja di sini. Terus papa saya sih sekarang udah nggak ada ya, sudah pass away. Waktu itu umur 84 tahun. Dia sakit jantung koronernya sudah lama. Jadi waktu itu berobat ke Taiwan kan, dioperasi bypass. Operasinya berhasil bypass. Terus ya kita anak-anaknya semua berkumpul di Taiwan gitu loh untuk merawat papa setelah pasca operasi gitu kan. Nah, saya betul-betul Tuhan gerakkan saya waktu itu untuk mendoakan papa saya waktu di ICU. Pertama kalinya dalam seumur hidup saya tuh mendoakan langsung papa saya gitu. Wah, waktu itu takut juga gitu ya. Waduh, ini ntar agak sempet trauma gitu loh. Papa kalau didoain ini ntar dia menolak enggak sih? Ternyata enggak loh. Ternyata dia, oh iya, amin, amin. Dia hanya cuma saya nggak tahu karena memang masih ada efek bius anestesi ya. Jadi sewaktu saya doakan dia bilang amin, 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 amin gitu loh. Setelah keluar dari ruang ICU, kita kan saya jaga papa saya di rumah sakit. Saya betul-betul rawat papa saya. Tuhan, biar bagaimanapun ini papa saya gitu. Saya ada karena dia. Jadi Tuhan saya minta kasih-Mu buat saya. Berikan saya hati yang betul-betul mau mengasihi papa saya. Jadi saya rawat dia sampai terakhir kan dia sampai nggak enak sama saya gitu loh. Jadi dia kayak agak ada satu penyesalan gitu. Tapi saya bilang udah berlalu, udah lewat ya udah gitu loh. Saya tetap mau belajar berbakti sama papa saya.
Waktu itu dia mau pup ya. Jadi harus pakai pispot. Karena nggak keburu, saya ambil pispot. Saya langsung tadahin pakai tangan saya gitu loh. Papa saya sampai bilang jangan gitu. Nggak apa-apa, Papa, di sini aja, nggak apa-apa. Nanti udah panggil suster untuk ambil pispot. Sampai papa saya waktu dia, karena dia mungkin nggak bisa tahan pupnya, dia sampai bilang, dia saya sorry untuk pertama kalinya. Sorry, Papa, bukan Papa yang baik buat kamu. Saat itu saya bilang, udah lewat, Pak, nggak apa-apa. Ini adalah karena Tuhan Yesus sayang sama saya, makanya saya bisa mengasihi Papa. Apapun setiap perlakuan yang Papa lakukan buat saya gitu kan. Saya percaya saat itu Papa mungkin Tuhan Yesus pasti berbicara gitu loh sama Papa, sampai dia itu kan orangnya arogan banget gitu kan. Nggak pernah saya sorry apapun itu. Jadi saat itu Papa bilang sorry. Satu kata sorry itu aja udah bikin hati saya udah bener-bener plong banget gitu kan. Akhirnya mungkin tapi ya setelah keluar dari rumah sakit, kan pulang ke rumah cici saya, kita rawat Papa, kita bertiga rawat Papa baik-baik. Ada satu malam saya temenin Papa gitu loh, karena dia nggak bisa tidur ya. Saya tahu dia gelisah banget nggak bisa tidur. Karena ternyata Papa punya penyakit lain, dia ada kanker paru-paru sudah menjalar. Nah, cuman Papa bilang, saya udah nggak mau berobat di Taiwan, saya mau pulang aja katanya. Saya mau pulang aja. Terus kankernya nanti di Indonesia aja lah diobatinnya. Oh ya oke, kita menghormatilah keinginan Papa untuk pulang. Iya Pak, sabar ya, sabar saya bilang. Nanti kalau dokter bilang udah boleh pulang, kita pulang di Indonesia. Malam itu saya nggak bisa tidur juga kan, saya jagain Papa takut dia kenapa-napa. Terus dia melihat saya gitu dan dia menangis. Tanpa ngomong apa-apa sih, cuman Papa cuma bisa nangis aja, dia nangis. Papa kenapa? Dia nggak bisa ngomong. Saya yakin di situ Tuhan mungkin lawat dia gitu kan. Ternyata anak yang dulu dia siksa, dulu yang dia benci gitu loh, masih punya kasih itu gitu. Dia juga mungkin bingung, ini kasih dari mana sih? Nah, saya bilang, ya udah Papa doa yuk, kita malam ini doa sama-sama biar Papa bisa tidur ya. Kira-kira saya doa sudah, tapi Tuhan mengizinkan lain ya. Karena urusan visa, karena saya visanya terbatas, jadi 1 bulan saya harus pulang dulu, baru nanti apply visa lagi, baru masuk lagi. Waktu malam itu saya mau pulang besok paginya, saya bilang, Pak, kita pulang dulu, nanti balik lagi gitu loh, jemput Papa ya. Karena visa saya terbatas. Kalau Papa kan karena sakit, jadi visanya boleh perpanjang di sana. Oh iya, oke. Kamu pulang, kamu persiapkan baik-baik. Papa cuma bilang begitu. Ternyata waktu saya pulang sama cici saya ke Indonesia, sampai di Indonesia kan siang jam 2, jam 3 ya. Koper saya belum beresin. Karena terlalu capek setelah 1 bulan full jaga orang sakit, kita tidur pun kurang. Akhirnya saya nggak beresin koper, saya tidur gitu loh sampai malam. Ternyata malam itu Papa kolaps, koma tiba-tiba. Itu karena ada sumbatan tumor ya di otaknya gitu. Jadi itu yang bikin dia nggak tahan dan kolaps. Wah, kita dengar kabar itu kaget juga gitu kan. Jadi malam itu juga langsung pesan tiket lagi. Untung visa Taiwan kan bisa apply secara online gitu kan. Jadi langsung keluar. Jadi besok paginya kita berangkat lagi. Jadi koper saya belum saya unpacking, saya bawa lagi gitu. Saya ke sana lagi gitu loh. Saya cuman bilang, Pak, di pesawat, Papa tunggu kita gitu loh, tunggu kita gitu. Benar Papa nunggu kita, dia jadi udah pasang alat, sampai Taiwan udah malam saya sampai jam 10 lebih, ya ternyata Papanya pergi gitu, pulang ke rumah udah nggak ada, 10.25 tunggu kita datang dulu. Jadi saya cuma mau bilang, encourage mungkin teman-teman seiman, kalau memang ada
ya kasih Tuhan itu luar biasa ya. Di saat kita mau menerima kasih Tuhan itu, Tuhan bisa bekerja betul-betul luar biasa gitu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang apa? Kalau kita nggak punya satu komunitas yang baik, mungkin saya kalau nggak ketemu gereja, saya nggak akan menjadi saya yang sekarang gitu. Saya pasti akan masih memendam kebencian yang luar biasa terhadap papa saya. Ya itu pasti berimbas lah pada nanti anak-anak saya, berimbas, maksudnya itu akan panjang jika kita memelihara akar kepahitan dalam hidup kita gitu. Jadi saya percaya setiap orang punya masalah, punya pergumulan, tapi percaya kasih Tuhan itu yang sanggup memulihkan segalanya. Jadi Tuhan kemarin kasih satu ayat di Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya bersyukur banget gitu, dari kecil buku saya bawa saya ke sekolah minggu. Waktu saya ke Taiwan, saya tidak hilang. Saya dipertemukan oleh satu komunitas yang disitulah iman rohani saya bertumbuh dan berkembang. Sampai satu hal yang paling saya tidak bisa lepaskan, yaitu kebencian itu bisa luntur gitu loh. Karena ya mungkin ketemu komunitasnya yang benar, yang baik, yang bisa membawa iman rohani saya bertumbuh. Jadi saya pikir kayak seperti sekarang kita masa pandemi ini hanya bisa online, tapi percaya kelihatannya mungkin biasa-biasa saja, tapi percaya ada satu berkat yang baru, pengurapan yang baru di saat kita mendengar kesaksian atau berbagi, sharing akan perjalanan hidup kita masing-masing. Ya itu aja sih, cukup dari saya. Terima kasih. Wow. Luar biasa kesaksiannya, luar biasa. Wow. Pimpinan Tuhan ini luar biasa. Dapat mengubah seseorang ya. Luar biasa. Terima kasih Yen untuk kesaksiannya yang membangun malam hari ini, mengingatkan kita. Terima kasih sekali lagi sudah hadir bersama-sama kita. Sharing kesaksian yang luar biasa. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Ini juga luar biasa. Ini juga aslinya juga dari Jakarta dan baru-baru ini mengalami suatu hal yang luar biasa. Saya nggak akan cerita, biar yang akan bersaksi yang menceritakan sendiri kejadiannya apa yang dialami. Ya, saya persilakan Cilina. Shalom, brother and sister yang dikasih oleh Tuhan. Saya ingin memberikan satu kesaksian tentang kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang sudah pernah saya alami. Saya akan memberikan satu firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 12 dan 13. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Seperti yang pernah saya saksikan, beberapa minggu yang lalu saya terkena COVID. Jadi saya juga nggak tahu dari mana saya dapat, karena saya udah cukup hati-hati sekali. Saya udah pakai masker, saya udah setiap pergi kemana-mana saya bawa alkohol, bawa sanitizer, mau duduk, mau makan di meja aja saya semprotin semua pakai alkohol. Jadi saya nggak tahu itu dapat dari mana. Dan tanggal 14 Desember saya masih pergi physical therapy.
masih nggak apa-apa. Terus tanggal 15 Desember kan snow. Pada waktu snow berhenti itu tanggal 16, saya pergi ke backyard main sama anjing. Tapi waktu itu saya nggak pakai jaket. Nah, tanggal 17-nya saya merasa nggak enak badan. Seperti fever begitu. Saya pikir, oh mungkin karena saya ke backyard, nggak pakai jaket. Saya pikirnya begitu. Jadi waktu itu Pak Yamin juga bersihin snow, nggak pakai jaket, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai topi. Terus langsung dia pergi kerja, setelah balik malamnya dia rasanya kurang enak badan. Tapi besokannya tanggal 18 Desember dia masih kerja dan sebentar pulang. Saya bilang, aduh saya fever nih, menggigil setengah mati. Menggigilnya itu, waduh nggak tahan gitu. Terus saya bilang, waduh jangan-jangan gue kena COVID nih, saya bilang gitu ya. Saya bilang sama Pak Yamin. Pak Yamin juga rasanya gemeteran. Jadi dia juga kena fever gitu ya. Terus kita nih makan Tylenol. Terus makan Tylenol. Dari tanggal 18 kita di rumah terus ya. Terus udah gitu saking nggak tahan, saya telepon dokter saya. Saya bilang, dokter saya kena COVID kali ya, saya bilang gitu. Karena saya gemeteran, saya bilang. Terus dokter bilang, yes, you have a symptom, then you have go to check PCR. Jadi tanggal 21 saya pergi tes ke Norton Boulevard. Pada waktu saya datang ke sana, line-nya itu, waduh, orang yang ngantri, kira-kira ada 3-4 blok. Saya udah patah semangat. Saya bilang, aduh lah, saya pulang aja deh. Ini udah dingin sekali, abis snow. Udah gitu, saya fever setengah mati. Saya bilang, aduh, udahlah, saya batalin aja, nggak ngecek lah, saya pikir gitu. Tapi pada saat itu datang petugas, dia kasih tahu, ada yang punya email address, kalau ada email address just follow me. Jadi saya ikut dia. Yang mana seharusnya 3 jam, cuma jadi 30 menit, nggak sampai. Saya merasakan Tuhan benar-benar ikut campur tangan di situ. Di situ aja saya udah saya bilang, aduh terima kasih Tuhan. Yang harusnya saya 3 jam, jadi dalam 30 menit saya udah selesai. Pulang sampai di rumah, terus kita sediain Tylenol. 3 jam sekali kita makan Tylenol. Sekali makan saya 3 tablet. Pak Yamin 3-4 tablet. Karena dia nggak tahan. Kepalanya dia sakit. Dia bilang sakitnya tuh dari depan, belakang, kiri, kanan semua. Gitu loh. Terus tanggal 23, karena kan swab itu kan 2 hari. Saya ngecek email. Jadi saya dan Pak Yamin saya ngecek email, ternyata positif. Aduh, saya bilang, saya benar-benar kena COVID, saya bilang gitu. Jadi tanggal 23 itu kita udah kena positif, saya langsung telepon dokter saya. Dokter bilang, you have to quarantine at home. Jadi saya di rumah dari tanggal 23. Mulain tuh. 23 itu saya mulain. Simptom saya keluar satu-satu. Tadinya fever, menggigil, buang-buang air, batuk, terakhir sesak napas. Aduh, yang namanya sesak napas, napasnya itu hilang. Susah sekali untuk benar-benar ambil napas, itu susah. Terus udah gitu, tiap malam saya berdoa. Saya nangis. Jujur saya takut. Takut sekali. Kenapa gitu? Karena nafasnya itu susah. Nggak bisa napas. Simptomnya itu yang saya dapat, sesak napas, batuk, dadanya sakit, buang-buang air, sama demam and menggigil. Kalau Pak Yamin cuman fever, sakit kepala, dan hilang penciuman, sama nggak bisa rasa. Itu yang Pak Yamin. Terus tiap malam saya berdoa, Tuhan tolong saya. Minta dilewatin 1 hari demi 1 hari. 1 hari demi 1 hari. Pada waktu saya begitu, saya
nyembah Tuhan, saya bilang seperti tadi yang Lili bawa, Bapak engkau sungguh baik dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Pada waktu saya begitu, saya langsung di situ saya nangis, Tuhan tolong saya. Saya merasakan saya ini belum ngerjain apa-apa gitu loh. Saya merasakan Tuhan tolong Tuhan kasih saya umur panjang. Saya belum melakukan apa-apa buat engkau, saya bilang gitu. Beri saya kesempatan untuk hidup Tuhan. Pada waktu itu nafasnya sudah satu-satu. Susah sekali untuk nafas. Pak Yamin juga berdoa, Tuhan tolong lewatin. Hari ini kembali lewat. Sampai tanggal 21 kita udah nggak tahan ya. 10 hari di rumah sampai tanggal 29. Kita tanggal 28, saya hubungi dokter PCP jam 11 pagi. Saya ke emergency. Dokter bilang gini, you have to go mass now. Saya udah nggak bisa napas. Saya bilang, dokter saya nggak bisa napas. Dia suruh saya pergi ke emergency sekarang. Jadi saya pergi sama Pak Yamin ke emergency. Saya tanya, Pak Yamin, kamu masih bisa setir mobil nggak? Bisa. Dia bilang, tapi pelan-pelan. Kalau kita mau panggil ambulans datang, itu ambulans datang itu pakai baju yang begitu-begitu, nanti tetangga kiri kanan kan lihat semua. Jadi saya bilang, gimana nih? Saya tanya Leonard bisa tolong mama. Mama kena COVID. Kalau saya datang, saya kena COVID. Dia bilang gitu. Jadi gimana? Kita nggak bisa panggil Uber. Kalau kita kena COVID, kita nggak bisa panggil Uber. Nggak boleh. Karena kan di situ ditulis ada kena positif apa enggak gitu. Jadi Pak Yamin setir mobil. Sesampainya di emergency, saya turun dulu udah nggak tahan. Jadi waktu saya masuk ke emergency, saya diperiksa. Pada waktu saya diperiksa, dia suruh saya tunggu. Terus Pak Yamin habis parkir mobil, masuk ke ruang emergency, mukanya sudah pucat. Bibirnya udah biru gitu. Terus dia langsung duduk, dia diperiksa, nggak lama dia langsung dimasukin ke ICU. Loh, saya sampai bingung. Kok dia masuk ICU, saya masih di depan. Saya di depan nungguin, kira-kira setengah jam saya datang lagi. Saya bilang, nurse, saya udah nggak tahan. Saya udah sesak napasnya, saya bilang. Saya benar-benar nggak tahan. Jadi pas nurse itu cek saya kembali, saya punya oksigen level sudah turun sampai 88. Langsung dia bawa saya ke ruang emergency, pakai wheelchair, saya ditangani 3 dokter. Langsung dikasih oksigen, dipasangin infus, IV, terus di ronsen dadanya langsung di EKG. Jadi pada waktu itu dokternya bilang begini, untung ya kamu masih bisa datang ke sini, ke ICU, jadi kita masih bisa tolong. Pada waktu dia ngomong begitu, saya bilang, Tuhan ini bukan dokter yang tolong saya, Engkau yang tolong saya. Tuhan yang tolong saya, tapi Tuhan pakai tangan dokter untuk menolong saya bilang begitu. Terus saya tanya Pak Yamin, saya bilang sama dokter, my husband is in here. Terus dokter tanya, what's his name? Saya kasih tahu Yamin Cheng. Oh, is here. Jadi ruang ICU saya sebelah-sebelahan sama Pak Yamin. Terus Pak Yamin cerita waktu dia dibawa ke ruang ICU, dia punya oksigen level udah 78. Jadi nggak langsung ditunggu lagi, langsung dibawa. Sampai dia ditangani 5 dokter. Dokter semua kerjain dia cepat gitu loh. Karena dia udah oksigennya udah 78. Dokternya bilang begini sama saya, bagus ya katanya. Kamu bisa ketolong. Karena kalau sampai oksigen level kamu itu turun sampai A60 atau 50, your body gonna be shut down. Saya mikir, berarti shut down, mati dong. Terus saya bilang, what you mean dokter? Dia tangannya begitu. Terus saya bilang, Tuhan engkau sungguh baik. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Betul-betul tepat. Saya udah menunggu sampai, saya tuh bukan gimana ya, nganggep enteng. Karena temen banyak yang kena COVID, mereka tuh simptomnya cuma enteng aja, batuk pilek, buang-buang air, udah. Jadi saya karantin sendiri di rumah, tapi ternyata saya dapatnya sesak napas.
Jadi kalau sesak napas itu nggak boleh di rumah, harus pergi ke emergency karena perlu oksigen yang harus kita pakai gitu. Terus nggak lama kemudian dokternya bilang, sekarang masa krisis kamu udah lewat. Kita udah tanganin semua, tapi kamu harus dirawat. Jadi dia tes lagi, langsung kasih tahu, yes, you positif. Jadi dari siang jam 11 kita di ICU sampai jam 6 sore. Sampai masa krisisnya udah lewat, langsung kita dibawa ke ruang rawat. Puji Tuhan, ini juga kebaikan Tuhan lagi. Saya bisa dapat satu kamar berdua sama Pak Yamin. Harusnya satu kamar cuma boleh satu orang. Tapi dia kasih saya berdua, jadi bisa langsung dimonitor sama-sama gitu. Pengobatan yang saya terima, steroid. Karena saya terlalu lama di rumah dengan sesak napas dan batuk yang membuat saya dadanya sakit, dokter bilang, virus kamu sudah masuk sampai ke dalam paru-paru. Jadi paru-paru kamu sekarang udah infeksi. Dia kasih tahu saya begitu. Saya masih bilang, dalam nama Yesus, saya tolak perkataan dokter. Saya bilang gitu ya. Saya bilang, ya segala sesuatu apa yang dokter katakan, saya cuma bilang, terima kasih dokter, tapi saya tahu Tuhan akan tolong saya bilang gitu. Terus saya tiap malam saya dengerin lagu puji-pujian, penyembahan, pakai kaset gitu ya, pakai handphone gitu dari YouTube. Terus sama Pak Yamin juga. Karena dokternya bilang, kamu tidak boleh turun dari ranjang kalau oksigen level kamu turun. Untuk orang normal, oksigennya 90-100. Jadi saya pakai oksigen terus, sampai oksigen saya itu dari 4 liter, jadi 3 liter, sampai 2 liter. Turun. Nah, oksigennya tuh levelnya yang taruh di jari begini, tadinya kan saya 88, terus naik, sampai oksigen saya jadi 92. Jadi dokter bilang, oke, sekarang kamu udah tinggal perawatannya aja. Jadi tiap hari saya disuntik steroid sama infus itu untuk mematikan virusnya. Nah, tanggal 12, bulan 12 tanggal 30, dokter cek antibodi. Antibodinya Pak Yamin negatif. Jadi nggak ada gitu, karena dia di bawah 1.39. Terus saya berdoa, Tuhan, saya bilang saya minta supaya Pak Yamin ada antibodi. Karena dengan antibodi itu kita baru bisa melawan virus. Dokter bilang, you have to get something in your body. Kalau nggak ada antibodi, sekarang virusnya kan masih hidup. Kita masih positif kan? Karena kan untuk negatif itu kita perlu waktu dari mulai tidak fever 3 minggu. Jadi waktu itu kita masih positif, perlu antibodi untuk ngelawan virus. Tanggal 30 Desember, Pak Yamin masih negatif. Terus saya berdoa, Tuhan saya minta Pak Yamin supaya antibodinya naik. Ya, bulan 1, tanggal 3, Pak Yamin antibodinya positif. Tapi cuma 3,95. Waktu dokter tes saya punya antibodi, tanggal 1 Januari, positif saya antibodinya, saya udah 43,70. Jadi dokter bilang, for you is safe. Dia bilang, for you is safe because you have a antibody, then you can fight for the virus. Dia bilang gitu. Tapi untuk Pak Yamin waktu itu antibodinya masih rendah. Terus kita tanggal 3 Januari udah boleh pulang. Jadi dari 3 Januari kita tinggal di rumah, stay sampai 11 Januari. Kita baru pergi ini lagi, swipe lagi, sama ambil antibody lagi, blood work. Jadi saya dapat email dari dokter, pagi-pagi tadi dokter telepon, you dua-dua udah negatif COVID-nya. Saya bilang puji Tuhan, saya bersyukur. Dan Pak Yamin punya antibody, hari tanggal 11 Januari udah naik jadi 13,40. 13,40. Jadi dia udah punya antibodi untuk kalau sampai kena COVID lagi, dia punya
bisa melawan gitu. Dan saya punya antibodi hari ini 99,80. Antibodi saya, dokter bilang, wow, I never see something like antibody like you, 99.80. Jadi udah hampir 100 antibodi saya. Terus saya diteleponin dari Northwell, dia tanya, bagaimana kalau kamu ikut join trial untuk perlu plasma dari darah saya untuk ngobatin orang yang udah akut COVID karena antibodi saya tinggi. Dan saya bilang oke, saya mau. Saya bilang nggak apa-apa. Seringkali kan kita ngomong ya, tanpa sadar ya, Tuhan jadikan saya berkat. Sering kan kita ngomong, Tuhan saya mau Tuhan dipakai Engkau untuk memberkatin orang. Jadikan saya berkat. Ya, Tuhan macam-macam pakai caranya ya. Yang nggak pernah kepikir, saya kena COVID dan COVID-nya itu bukan simptom yang biasa ya. Itu yang benar-benar kita nggak tahu gitu loh ya, bakalan, aduh kalau bukan karena Tuhan ya, saya nggak ada deh saat ini. Itu kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup saya gitu loh. Jadi buat teman-teman, saya ada kasih sedikit tip ya. Kalau bisa di rumah sediain ini ya, oximeter ya. Ini oximeter yang taruh di sini di finger, terus ada ininya nih. Tuh ya. Oximeter ini adalah oksigen level untuk darah ya. Saat ini saya oksigennya 96. Ya. Oksigen ini jadi saya tiap jam cek saya punya oksigen. Karena saat ini saya masih simptomnya masih ada. Saya kalau itu masih sesak napas sama dadanya masih sakit. Dokter bilang you have to gonna be like 1 or 2 months recover. Karena udah terlalu virusnya tadinya udah terlalu banyak gitu. Terus sediain Tylenol ya di rumah yang extra strength, sama ini Lianova. Bisa lihat nggak? Ini Lianova. Ya, Lianova ini saya beli di Kamlun. Ini untuk obat COVID ya. Harganya cuma 399. Terus sediain obat batuk, Robitussin MD, dokter bilang, sama Pepto-Bismol untuk yang takutnya buang-buang air, sama temperature ya, untuk suhu badan. Kita perlu karena kalau kita kena COVID, kita tahu gitu. Dokter bilang begini, COVID ini adalah penyakit yang serius. Seperti flu. Jadi soon or later orang bakalan kena. Kita bilang dalam nama Yesus kita tolak. Betul. Betul. Tapi kita nggak tahu itu bisa dapat dari mana. Kita semua juga nggak mau. Tapi dokter bilang soon or later semua orang akan dapat. Karena ini penyakit menular yang seperti flu gitu loh. Nah, yang paling bagus kita harus beriman dan berimun. Kalau kita cuma beriman, nggak berimun juga salah. Kita berimun, tidak beriman juga salah. Jadi imunnya kita harus tingkatkan. Saya disuruh dokter setiap hari sekarang makan telur setengah matang, 1 atau 2. Terus makan vitamin D, saya ambil yang 10.000. Vitamin C yang 1.000, zinc 450, sama multivitamin. Saya makan Centrum. Dokter bilang itu cukup. Jadi tiap hari saya makan itu. Mungkin salah satunya karena di rumah sakit saya ini dari kecil udah dikasih tahu mama, kalau kamu sakit kamu harus makan yang banyak supaya tubuh kamu kuat. Jadi makanan di rumah sakit kan nggak enak, nggak ada yang enak, tapi saya makan semua karena saya mau supaya tubuh saya pulih gitu loh. Jadi apapun yang dikasih saya makan. Pokoknya saya nggak bakalan buang gitu ya. Ini saya semuanya saya habisin gitu.
sampai semuanya itu bisa selesai. Dan puji Tuhan, hari ini saya dapat kabar, saya udah negatif, saya sudah boleh untuk pelayanan, apapun. Teman saya sekarang lagi sakit COVID, saya sebelumnya udah kasih tahu dia, jadi dia udah prepare segalanya. Terus saya masih pesan kalau kamu ada apa-apa, perlu apa kasih tahu saya. Karena saya tahu begitu orang kena sakit COVID, orang nggak bisa jenguk, ya, nggak bisa punya apa-apa. Saya mengucap syukur buat tim doa AFGF yang sudah mendoakan saya, buat Winnie, my sweetheart, dan Solihin, terima kasih yang sudah membawakan saya buah. Thank you so much. Itu salah satu kebaikan Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama, punya komunitas yang saling mendukung. Thank you Ko Peter, thank you Pastor yang selalu monitor saya, juga buat Dr. Emil yang tiap kali update saya punya keadaan. Itu kesaksian saya, semua biar menjadi berkat buat semuanya. Amin. Amin, luar biasa kesaksiannya Ci Lina, dan juga terima kasih untuk tipsnya. Saya lihat Winnie angkat tangan, ada pertanyaan Win? Ada kok. Mau seneng aja dengan Tante Lina udah sehat. Iya, luar biasa Tante Lina ini. Juga Yen terima kasih untuk kesaksiannya yang luar biasa, sungguh menyentuh. Terakhir, jangan lupa hari Rabu kita ada worship night ya. Jadi bagi Anda yang sempat silakan bergabung. Worship night jamnya sama hari Jumat ini di tempat yang sama ya, linknya sama. Saya persilakan Pastor Tony. Kesaksian yang sangat indah ya malam hari ini, di mana kita melihat ada satu yang pertama Ibu Yen dipulihkan dan bisa mengampuni Papa, itu suatu kekuatan yang hanya Tuhan yang bisa berikan memang, dan banyak kita juga mengalami keretakan rumah tangga dan sebagainya, memang perlu dipulihkan gitu. Dan juga kesaksian Ibu Lina yang Tuhan sudah izinkan melewati kehidupannya kesulitan, tapi Tuhan bebaskan, karena kita percaya sebagai anak Tuhan kita akan selalu disertai sama Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Di Mazmur 46 dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bagi yang lain, saya ajak kita benar-benar mengandalkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, karena kita tidak tahu kesulitan apa yang kita hadapi, tapi kita percaya Tuhan itu akan menolong kita dalam setiap kesesakan yang kita alami. Dan kita saat ini dalam masa 2 puasa juga, sampai tanggal 24, dan khususnya bagi kita yang tinggal di Amerika, kita juga melihat ada banyak tantangan, di mana saat-saat ini sepertinya keadaan Amerika ini seperti kayak udah mau perang gitu ya, karena di Capitol sudah ditaruh 20.000 tentara nasional. Jadi, tapi kita percaya Tuhan akan menuntun kita semuanya, dan kita percaya Amerika pun akan dilindungi oleh Tuhan. Jadi kita jangan takut menghadapi semuanya ini. Tapi tentunya kita juga harus berjaga-jaga dan berwaspada, ya, karena setiap kejadian yang kita alami tidak pernah kita duga sebelumnya. Gitu. Jadi mari saat-saat ini kita berjaga-jaga dan benar-benar berdoa, minta Tuhan menyertai kita setiap hari, setiap saat, sehingga kita akan dilewatkan dari segala mara bahaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, 2 kesaksian yang Tuhan sudah taruh dalam hati anak-anak-Mu, Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa sampai hari ini kami terus dipelihara oleh Tuhan di
dilewatkan dari segala mara bahaya dan diberikan kemampuan untuk menikmati kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Ibu Yanyan yang sudah membagi kesaksian. Engkau terus pakai dia untuk membawa banyak jiwa melalui kesaksian-kesaksiannya. Tuhan, berkati keluarganya, berkati kehidupannya di Indonesia, dan Tuhan terus akan memperlengkapi kehidupan Ibu Yanyan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Lina yang sudah dipulihkan dan dilewatkan dari mara bahaya penyakit COVID-19 bersama Pak Yamin. Tuhan tutup bungkus kehidupan Pak Yamin, Ibu Lina. Tuhan berkati dengan kekuatan-kekuatan yang baru, dengan kesegaran jasmani dan rohani, sehingga mereka akan terus menjadi saksimu Bapak di waktu-waktu saat ini Bapak, sehingga mereka bisa menguatkan kehidupan orang yang lain juga. Terima kasih kami yang sudah hadir pada malam hari ini, dimanapun kami berada. Tuhan kiranya melawat kehidupan kami dan menjaga kami dan menolong kami dalam setiap tantangan yang kami hadapi. Dan jika sebentar kami berpisah, biar berkat perlindungan, damai sejahtera, sukacita, dan kemenangan Allah akan selalu ada berserta dengan kami. Berkati istirahat kami, berkati tubuh jiwa roh kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur dan menerima berkat Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, terutama yang dari Jakarta. Selamat melaksanakan tugas sehari-hari. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan berkati semua Thank ya. you semuanya. Terima kasih. Shalom, Pastor. Thank you. Good night. Thank you semuanya. Thank you, my darling. Bailin, Tuhan Thank berkati. you. Have a Yeah. good Thank you. Bye. night. Good night.